yang ada di channel saya. Kembali lagi bersama saya ya. Respon to Missionaries. Baik para netizen, untuk kesempatan malam hari ini ya, saya bikin satu konten ya dengan judul seperti yang di judul konten saya ya, yang di thumbnail. Di sini salah satu debater senior ya, debater senior dari praktisi Kristen ya. Beliau sudah nggak asing lagi ya. Dia adalah sang debater ya, sang debater yang udah di zaman era Facebook, segala macam dia ikuti ya. Jadi pastilah udah sangat tahu siapa Bang Rudi Yohanes ya. Baik para netizen, nggak lama-lama saya akan naikkan Bang Rudi Yohanes, sang debater. Oke, Shalom. Selamat malam Bang Rudi. Shalom, Gimana selamat kabar malam. malam hari ini? Iya. Kabar malam hari ini sehat-sehat saja dan puji Tuhan mantap. Oh iya, oke. Thank you. Ya. Jadi gini Bang Rudi, saya mengangkat tema yang mungkin sangat elegan ya, karena nggak ada tema yang seelegan Trinitas kan gitu. Apalagi Trinitas ini sering kali diperbincangkan baik dari kalangan bawah, kalangan menengah, bahkan sampai kalangan yang mungkin elit di dalam konteks teologi. Bahkan sampai sarjana teologi, Alkitab selalu tidak lepas dari doktrin fundamental kekristenan yang dikenal sebagai Trinitas ya. Dan saya tahu Bang Rudi sendiri juga praktisi Kristen yang bercorak Trinitas. Saya tuh pengen tahu bagaimana konsep Trinitas di dalam sudut pandangnya Bang Rudi gitu. Mungkin nanti kalau misal Bang Rudi sudah bikin satu narasi, mungkin ada satu dari praktisi Islam yang mau bertanya, mungkin akan saya kasih kesempatan ya, mungkin 10 menit, 15 menit untuk dialog kecil ya, untuk membahas terkait doktrin yang sangat fundamental, yang sangat elegan ya di dalam kekristenan. Baik, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bang Rudi Yohanes. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar dengan baik semoga ya. Kawan-kawan, dari dulu sampai sekarang mengenai Trinitas ini nggak tuntas-tuntas. Kenapa tidak tuntas-tuntas ya? Karena yang tidak menuntaskan orang yang tidak mengimani. Jadi bagaimana mau dituntaskan? Andai kata orang-orang yang mengimani tentu jadi tuntas. Tetapi memang banyak juga di tempat orang yang mengimani pun terjadi nanti yang namanya perselisihan atau apa namanya kesenjangan ya. Karena kadang membedakan antara Tritunggal, Triteos sama Oneness. Tritunggal ini mirip-mirip ke Triteos, mirip-mirip ke Oneness. Semuanya mirip dia kawannya. Cuma membedakannya bagaimana, itulah yang kita memang butuh tuntunan Roh Kudus. Kalau dengan kekuatan dan kepintaran kita sendiri memang kita dibuatnya jadi pening, pusing ya. Kawan-kawan, kalau saya sebagai orang Kristen, saya ditanya dari mana sih asal usulnya Tritunggal ini? Dari dulu saya menjawab dengan jelas. Itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ya. Bahwa di situ Tuhan ada mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti adalah sosok Allah itu. Baru yang kedua, bumi belum berbentuk ya kan, dan belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang, jadi situ ada roh Allah. Baru masuk yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka sudah ada lagi firman. Jadi 3 ya. Ketiga hal ini diterapkan ke dalam dirinya si Adam. Ketika si Adam dicipta, dikatakan baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kejadian 1 ayat 26 itu. Kemudian diciptakanlah si Adam ya, dan ditiupkanlah napas hidup ke dalam hidungnya. Napas hidup itu berasal dari Tuhan, atau itulah roh Tuhan, roh yang menghidupkan ya. Sehingga di dalam si diri si Adam ada tubuhnya si Adam atau si Adam itu sendiri, dan di dalam tubuhnya itu ada roh dan ada suara. Hanya 3 itu aja penyusunnya ya. Pertama kali kita kenal itu ya. Kemudian kalau berkembang jadi namanya jiwa. Dan itu jiwa itu muncul setelah memakan buah pengetahuan ya, yang baik dan yang jahat. Jadi di dalam diri Adam ada 3 hal itu, yakni tubuh, roh, dan firman atau suara ya. Nah, si Adam ini sebenarnya bukan tidak bisa Tuhan menciptakan Adam itu 1000, bisa. Cuman karena dia satu, tunggal ya, atau satu kesatuan, maka diciptakannya Adam cuma satu.
Nggak langsung dua, satu kawan. Kemudian diciptakannya Adam ini juga memiliki tubuh, memiliki suara dan memiliki roh ya. Sebelum dia hidup, tidak pernah Allah, Bapa di surga mendatangkan rohnya dulu. Kalau tubuhnya kan belum tubuh dikatakan masih dari tanah. Ibaratnya kalau dibuat dari tembikar ya, masih berupa patung ya. Dia belum bisa dikatakan tubuh kesatuan. Setelah dia menjadi manusia, jadi kalimat di sini adalah setelah menjadi manusia. Maka di dalam manusia itu ada ketiga itu. Sama kita lihat ketika kita bayi lahir dari kandungan ibu kita ya, tidak pernah roh datang duluan, baru tubuh menyusul. Tidak pernah tubuh duluan menyusul, baru roh datang, nanti mati. Tidak pernah tubuh roh, baru suara nanti menyusul. Beberapa hari kemudian. Tidak ada itu ya. Kecuali setelah kita jatuh ke dalam dosa, ada namanya kekurangan-kekurangan. Bisu dan segala macamnya. Nah, kemudian kawan-kawan, si Adam yang sendiri seorang diri ini ditunjukkanlah kuasa Tuhan di dalamnya. Itulah kalau kau mau mengetahui bagaimana sebenarnya Tuhan itu, kata dia, lihatlah si Adam ya, bahwa dia kami ciptakan serupa dan segambar. Maka kalau saya melihatnya pada zaman dahulu memang Adam ini satu kesatuan. Ya kawan-kawan ya. Kemudian Bapa di sorga mengatakan dia harus seperti kami. Ya, kami di situ kan, baiklah kita. Maka berkembang, mulailah manusia bisa mengirim suaranya. Kalau dulu namanya berfirman, dari surga ke bumi kan berfirman. Tuhan berada di tahtanya, tapi dia bisa mengirim suaranya ke bumi dari tempat yang ribuan kilometer. Maka manusia sekarang juga bisa mengirim suaranya dari tempat yang puluhan ribu kilometer. Misalnya dari Amerika ke tempat saya ini. Itu perkembangannya. Perkembangan itu diterima kan ketika kejadian 11 ayat 6 itulah. Mulai hari ini dan seterusnya apa yang dirancang manusia pasti akan terlaksana. Karena di situ dibuat manusia itu serupa dan segambar, maka orang menggali, mengeksplor potensi yang ada di dalam diri manusia. Kemudian Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia. Maka kita pun manusia mengutus citra, kan dibilang citra ya, ke dalam dunia menjadi manusia, citra Allah itu manusianya itu ya. Maka kita pun bisa mengutus citra kita. Inilah yang kalian lihat di layar saya ini, itulah citra saya. Kalau dulu hanya suara, sekarang sudah bisa mengutus citra, dan citra itu dimensinya berbeda, materinya juga berbeda. Dia adalah digital dan dimensinya dimensi digital. Dan hebatnya lagi manusia ini maha hadir. Tetapi maha hadirnya belum ke seperti Tuhan di setiap hati manusia dia ada ya. Kalau manusia hanya maha hadir di setiap orang yang menonton channel ini. Channel si Palen, channel saya. Hadir kawan. Misalnya 1000 orang, saya nggak perlu mendatangi mereka satu-satu. Di 1000-1000-nya, di seluruh perangkat mereka hadir. Itulah maha hadirnya. Tuhan kan kayak gitu kawan ya. Nggak perlu Tuhan apa, di seluruh diri manusia ada Tuhan. Semiliar manusia, semiliar ada Tuhan di situ ya. Jadi itu yang kita tiru. Nah, kemudian ketika firman itu menjadi manusia, maka terjadilah yang namanya firman yang tadi gelombang suara berubah menjadi daging ya. Daging manusia ini, maka sama dengan kita yang tadinya suara berubah jadi citra digital. Nah, sekarang kalian bisa melihat bahwa yang kalian lihat di depan kalian itu ada citra digital saya, yang saya asli adalah daging. Kami adalah dua ya. Kami dua, dan kami itu dua materi yang berbeda, tetapi kami adalah satu kesatuan. Jadi saya hanya bisa menggambarkan Tritunggal itu seperti itu. Nah, rohnya di mana? Manusia nanti satu hari nanti pasti bisa mengutus rohnya. Ya. Kalau Tuhan mengutus rohnya itu terlihat di mana? Ketika Yesus dibaptis, Bapa di sorga di tata kerajaannya, rohnya ada di atas kepala air itu, dan firman-Nya menjadi daging di dalam air. Kalau sekarang manusia masih terbatas hanya mengutus citranya atau suaranya atau suaranya lah, bukan firman-Nya. Dan yang aslinya ini dagingnya, jadi sudah ada dua ya. Dan Sang Debaters dan Rudi Yohanes adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 itu kan, aku dan Bapa adalah satu. Kami memang dua, tetapi kami satu kesatuan ya kawan-kawan. Nah,
Tetapi dalam penjelasan ini pun tetap memiliki keterbatasan. Karena yang namanya manusia, ya memiliki keterbatasan ya. Saya bukan Tuhan. Tetapi handphone saya lagi dicas. Kemarin saya sudah memperagakan, saya hidupkan juga kameranya. Saya hadir di hadapan si Fulan dalam bentuk bicara gini. Kamera sini sengaja saya hadirkan ke tangan saya dan wajah setengah. Saya pegang gini, saya hadir di tempat kawan saya dengan kondisi seperti itu ya. Jadi kalau Tuhan lebih hebat dari saya. Bisa dia bicara begini, di sana juga dia bisa lari, di sana suka-suka hati Tuhan. Itu yang bisa saya jelaskan, Valen. Silakan. Mari kita buka room diskusi. Ya, sambil nunggu para yang mau naik ya, kita interview dulu lah Bang Rudi. Ya, kan Bisa juga kasih, sambil edukasi. Gimana? oh nggak usah ya. Teruslah maksudku mau link mungkin mau ku kasihkan sama orang-orang. Udahlah nggak apa-apa. Lanjut, Ya nggak apa-apa lanjut. kalau mau dibagi juga nggak apa-apa. Jadi kita edukasi di sini nggak terlalu debat yang nggak penting kan gitu Bang Rudi. Nah terkait Siap. masalah Trinitas kan ada satu narasi tuh di dalam Trinitas, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Apakah di dalam perspektif Bang Rudi Yohanes menyatakan bahwa Yesus yang adalah anak, yang substansinya Allah itu, apakah Yesus itu adalah Allah? Oke. Sekarang aku jelaskan itu ya. Kalau nggak salah aku segitiga itu kalau nggak salah ya. Halo Palen? Iya benar-benar, yang segitiga Ya. itu. Oke. Kalau segitiga itu menurutku ada kekeliruan. Ya. Mereka mengatakan ini Bapa, Roh dan Anak ya. Bahwa Bapa bukan roh, betul. Kepada firman ini agak unik kawan. Ya. Bapa bukan roh, Bapa bukan firman. Betul, firman bukan Bapa katanya kan. Dan roh bukan Bapa. Kan begitu sebenarnya orang menjelaskan. Saya mau menjelaskan begini kawan. Firman itu ada lagi syaratnya untuk bisa dikatakan jadi Bapa dia. Itulah Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapa. Maka firman itu adalah Bapa. Ya. Jadi demikian juga roh. Roh bersama-sama dengan Bapa, maka roh adalah Bapa. Kenapa saya katakan demikian? Sini, saya buka dulu gini. Ini, sekarang, udah si Palen contohnya. Si Palen saya tahu namanya si Palen. Kemudian dia mengutus suaranya dengan nama respon to missionary ya. Pelan-pelan saya jelaskan. Nah, saya mengatakan sama nama suaramu respon. Kalau Tuhan nama suaranya firman ya. Maka saya mengatakan sama si Palen, ya Palen. Padahal saya nggak pernah kenal si Palen, nggak pernah lihat wajahnya. Demikian juga Musa, nggak pernah lihat Tuhan dan tidak pernah lihat wajah Tuhan, dia hanya mendengar suara. Ya, nah kenapa bisa terjadi demikian? Dia hanya mendengar suara dan kepada suara itu dia katakan, ya Tuhan, kata si Musa kan. Nah, ketika suara itu kita dengar, kawan-kawan perhatikan baik-baik, setiap suara pasti ada yang menyuarakan. Itulah Bapa di sorga. Paham ya? Nah, Bapa di sorga itu bisa bersuara karena hidup. Maka rohlah yang menghidupkan. Yohanes 6:3 bahwa Bapa itulah sumber kehidupan. Tuhan yang disembah orang Kristen bukanlah batu. Yang dia tidak bisa ke sana kemari, yang sifatnya mati, membatu mati. Tidak. Jadi batu tidak akan mungkin bisa mengirim suaranya. Sesuatu yang tidak bernyawa dalam ajaran Kristen ini tidak akan bisa mengirim suaranya. Wah, langsung menaikkan Yesus bin Sirak. Nanti suruh dia disiplin ya. Begitu nggak disiplin kick. Kita harus mengajari kaum keledai ini untuk disiplin. Ya oke, siap. Ya.
Ya, lanjut ya. Nah, jadi di dalam ketika Bapak hadir dalam wujud tiang awan, tiang api, ada suara. Di dalam suara itu pasti ada roh. Nah, sekarang saya kirim dulu suara saya. Begini biar suara saya dulu saya tampil sendiri. Palen. Palen, halo. Oke, ya siap. Setting dulu. Sendiri Oke, saya di bentar. situ. Siap. Nah, kalian perhatikan di layar ini ada suara saya. Suara ini pasti kalian kenal dengan sebutan Sang Debaters. Demikian juga Tuhan. Musa mendengar ada suara. Suara itu dinamakan firman. Paham ya? Nah, ketika saya bersuara, suara ini tidak hadir sendirian kawan. Tetapi ada yang bersuara, ada yang menyuarakannya. Siapa? Dialah saya. Daging atau Rudi Yohanes. Demikian juga Bapa di sorga. Firman itu tidak bisa hadir sendirian. Tentu ada yang menyuarakannya. Siapa? Itulah Bapa di sorga. Paham ya? Nah, Bapa di sorga ini atau Rudi Yohanes, sekarang kita masuk ya contoh. Bisa menyuarakan ini kenapa? Karena dia hidup. Kalau Rudi Yohanes mati, dia nggak bisa bersuara lagi. Kenapa Rudi Yohanes hidup? Karena ada roh di dalamnya. Yohanes 6 ayat 63. Demikian juga lah Bapa di sorga. Ya. Kenapa Bapa di sorga itu? Karena dia adalah roh. Roh dia yang menghidupkan seluruh manusia ini. Nah, andai kata Bapa di sorga itu batu, lain cerita. Tidak akan pernah dia bisa mengirim suaranya. Pasti kita akan berasal melalui si fulan. Suara itu dikirimkan melalui hantu belau. Ya kan? Begitulah kalau batu. Tetapi karena Tuhan yang disembah orang Kristen adalah yang hidup. Dia sendiri yang bersuara. Artinya ada roh, ada suara. Tetapi kalau batu harus kita lempar batu itu dulu. Pung. Benturan batu sama batu baru menghasilkan suara. Dan suaranya itu hanya bunyi dang, dung, teng, dong, dong. Gak ada yang lain. Maka satu-satunya cara agar batu bersuara, dibuatlah sebuah, dikarang-karanglah sebuah cerita bahwa batu ini mengutuslah katakanlah hantu belau untuk berbicara kepada orang-orang jahanam ya, sehingga sampailah kepada mereka dan diakui itu Tuhan bersuara. Tidak. Itulah bedanya orang Kristen. Kemudian Tuhan mengutus citranya. Citranya yang tadi firman itu, ini dia. Saya mengutus Sang Debaters lagi. Tetapi tidak berupa gelombang suara lagi. Sudah saya utus Sang Debaters menjadi apa yuk? Menjadi citra atau digital saya. Inilah dia. Ketika saya mengutus digital saya ini ada suara. Kalian lihat ada. Kalian lihat, kalian dengar ada suara kan? Kemudian ada tubuh. Itulah rahasianya. Yang tadi suara itu dijelaskan. Ini loh dia. Kemudian ada roh. Roh itu apa? Inilah yang menghidupkan. Roh ini menghidupkan. Paham ya? Nah, ketiga-tiganya bisa dikatakan punyanya si Rudi kalau menyatu sama-sama kawan. Ya, bersama-sama kami bertiga, maka itulah kesatuan kami. Tetapi ketika misalnya saya memang bukan Tuhan ya, kalau Tuhan kan bisa mengutus rohnya. Nanti satu hari mungkin manusia, kalau saya pernah lihat kawan, saya bukan pernah lihat, pernah dengar. Di dalam ilmu-ilmu kanuragan di Indonesia, roh bisa diutus kawan, keluar rohnya, pergi kemana-mana, berjalan-jalan ya. Saya nggak pernah lihat, tetapi kata orang di tanah Jawa itu ada rogo sukma, entah apa namanya. Dan saya pernah waktu itu disuruh itu di Jombang, mau dikeluarkan roh saya biar ketemu sama Sang Pencipta katanya. Wah, salut saya. Ya, kalau suara mengirim suara manusia udah lolos, tinggal mengirim roh yang belum bisa. Ya, kawan-kawannya. Sebenarnya bisa. Maksud saya nggak bisa saya tampilkan ya. Oke. Nah, kawan-kawan itu yang bisa saya tambahi Palen. Silakan, apalagi Palen? Ya, oke. Di sini sudah bergabung dari praktisi Islam. Nah, nanti mungkin dari praktisi Islam akan terlibat dialog kecil ya. Bertanya kepada Bang Rudi, mungkin ada dialog kecil, mungkin kisaran 10-15 menit ya. Jadi ganti-gantian ya buat yang di bawah supaya nggak ribut, ya nggak ribut, nggak enak. Oke, saya angkat dulu Yesus bin Sirak atau Ruslan Saleh. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Bang. Iya,
mungkin ada yang mau didialogkan dengan Bang Rudi, silakan. Iya, saya hanya ingin bertanya kepada Bang Rudi. Tadi Ya, pemaparan lanjut. Bang Rudi, Yesus itu sepertinya hanya ibarat wadah. Tuhan mengutus firman-Nya mengambil wadah kedagingan. Jadi Yesus sebagai wadah dan suara yang keluar dari wadah daging itulah firman. Karena tadi Bang Rudi menggambarkan jejak digital itu seperti dia berbicara sekarang ini, kita hanya mendengarkan suaranya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bang Rudi, kalau daging Yesus hanya wadah, artinya segala yang keluar dari mulut Yesus itu firman Bapa yang ada di surga. Dan wadah itu antaranya itulah daging Yesus yang bernama Yesus itu. Tentu sejak dia dilahirkan, dia masih kecil, masih remaja, anak-anak dewasa saat dibaptis dan sampai dia diangkat. Semua yang keluar dari mulut Yesus itu tentu adalah firman. Ibaratnya Bapa yang berbicara di atas surga dan keluar dari mulutnya Yesus. Yang anehnya di sini, tidak ada firman-firman yang disampaikan Yesus sebelum dibaptis. Apakah tidak ada kata-kata yang bermanfaat dari Bapa yang di surga itu yang berbicara melalui daging ini? Dan kedua, Yesus sebagai wadah, tentu kalau dia dari awalnya dari firman, setelah dia jadi manusia, firman jadi manusia, tentu setelah dia tidak jadi manusia, tentu kembali lagi sebagai firman. Tidak ada lagi kata namanya Yesus. Tidak ada lagi kedagingan. Tidak ada lagi tubuh surgawi. Tapi kembali ke asalnya sebagai firman. Jadi yang di surga itu seharusnya Bapa, firman, dan Roh Kudus. Tidak ada tubuh surgawi. Nah, bagaimana tanggapan Bang Rudi? Oke, terima kasih. Sebelum ku tanggapi, suaraku jelas, bagus. Karena ada yang bilang putus-putus kayak robot. Apa iya ya? Halo, tes. Enggak, bagus Bang Rudi. Sangat Halo. bagus di tempat saya. Saya udah cek di YouTube saya, bagus. Saya juga cek di YouTube Bang Rudi, bagus juga. Oke, lanjut. Siap, oke. Sekarang saya jawab. Yesus hanya sebagai wadah. Ya. Kalau memandang Yesus, jangan pernah memandang dari sudut pandang agama lain. Karena kalau dari sudut pandang agama lain, memang pohon itu hanya wadah, kata dia. Sebagai kayak toa ya. Jadi atau mikrofon atau apalah yang berbicara di sini, di sana keluar suaranya. Bukan begitu. Kalau kamu perhatikan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa di sorga. Maka firman adalah Bapa di sorga. Pahami kalimat di sana ada bersama-sama. Kalimat bersama-sama ini jangan kau pisahkan. Udah? Ketika bersama-samalah, maka disitulah yang dinamakan ketuhanan Yesus ada. Berarti kalau tidak bersama-sama bagaimana sang lebatar? Itulah kehendak bebas Yesus yang berbicara. Atau kemanusiaannya. Sehingga kalau dibilang Yesus ini hanya wadah, tidak. Karena dia punya kehendak bebas, dia punya keinginan. Contoh, ketika Yesus makan, itu keinginan dagingnya, bukan keinginan Bapa di sorga. Ya, itulah namanya ada kebersamaan, ada ketidakbersamaan. Itu tidak masalah. Udah. Kemudian kau berkata lagi, Yesus hanya sebagai wadah. Semua yang diucapkan Yesus dari kecil itu dari Bapa di sorga. Kebersamaan itu adalah urusan sorgawi. Paham ya? Kalau tidak urusan sorgawi, itu tidak kebersamaan. Semoga kau paham. Kalau kau nggak paham, aku nggak tahu lagi menjelaskan. Nah, sekarang, apakah Yesus itu menjadi individu yang merdeka, yang bebas? Iya. Dia individu merdeka dan bebas. Contohnya apa? Yesus pernah satu hari mengatakan, ya Bapa, jikalau engkau memberikan aku izin, jikalau engkau berkenan, sekiranya engkau berkenan, lewatkanlah cawan ini daripadaku. Itu permintaan Yesus sebagai daging. Itulah kemanusiaan Yesus, sisi kemanusiaan yang berbicara itu. Udah datang anakku. Teneng. Sini nak. Teneng. Uluh. Asal dulu, papa dulu ya. Nanti Pepa kan. Kat rambut lah. Nah. Nanti udah, sana lah. Tidak mau dia pergi kawan. Biar dari situ. Awas kena itu. Nah.
Sekarang, kenapa Yesus tidak berfirman dari kecil? Kamu katakan ya, itulah namanya kebersamaan. Ketika Yesus bersama dengan Bapa, maka seluruh yang keluar dari Yesus adalah tentang kerajaan sorga. Ketika Yesus umur 12 tahun, ingat ya, Yesus mengajar di bait Allah. Apakah Yesus tidak bersama dengan Bapa di surga? Bersama. Itulah sebabnya mereka tercengang-cengang dan terheran-heran. Ya, karena belum pernah ke sana. Makan sayur kol dengan anjing ya, babi, tahu apa itu. Makan belum terheran-heran. Nah, itulah kawan-kawan. Maka ketika Yesus di bait Allah, dia sudah mengajar. Dia tidak pernah belajar hukum Taurat, tidak pernah belajar tentang kitab Kejadian sampai Maleakhi, nggak pernah. Tetapi dia tahu. Itulah buktinya dia dari sorga sana. Baca saja di Lukas itu, orang terheran-heran. Sekali orang ini masih 12 tahun. Dia sudah menguasai ini dan itu. Ya, itu namanya kebersamaan. Tetapi ketika Yesus misalnya lari-lari dengan kawan-kawannya, atau apakah Yesus ada kawan-kawannya? Iyalah, namanya juga manusia. Itu kehendaknya kehendak bebas kawan. Kehendak kemanusiaannya. Paham ya kawan-kawannya? Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ya, oke, gini Bang Rudi. Tadi kan Bang Rudi mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu jadi manusia, berarti yang menjadi manusia di sini adalah firman. Jadi manusia di sini adalah sebagai wadah dari firman itu untuk menyampaikan suara-suara Bapa yang ada di surga kepada manusia di bumi ini. Kan begitu gambarannya yang saya tangkap. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bang Rudi, ini artinya Yesus itu punya dua natur, natur daya daging dan natur keilahian, kan begitu menurut Kristen. Artinya ketika Yesus terangkat ke surga, dia kan masih ikut natur kemanusiaannya. Karena semua orang-orang melihat Yesus terangkat dengan kedagingannya. Kalau Anda mengatakan tubuh surgawi, ya saya belum menemukan dalilnya itu ya. Nah, dia terangkat di surga. Sekarang di surga, saya berbicara sekarang di surga. Apakah Yesus itu? Itu sebagai tubuh surgawi atau roh? Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalian harus menyembah Allah itu dalam roh, bukan dalam tubuh surgawi. Sedangkan Yesus di sini dia mempunyai tubuh surgawi atau tubuh kemuliaan. Saya tanya kepada Kristen, Kristen ini menyembah Allah yang roh atau menyembah Tuhan yang tubuh surgawi? Silakan tanggapi Bang. Oke, terima kasih. Makanya selalu kuingatkan, jangan memandang dari sudut agamamu. Maka kamu bilang tadi yang saya tangkap, berarti tangkapanmu enggak bagus. Ya kan? Daya tangkapmu enggak bagus. Aku sudah jelas mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya sebagai wadah, tetapi dia juga punya keinginan bebas, kehendak bebas. Dan saya sudah memberi contoh. Dia bahkan meminta seandainya bisa cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Ya, jadi tidak ada yang apa ya, Hendy Patriajus ya, siapa Gus Handi, isi kepalamu kotoran. Ayat sudah kukasih kok dibilang asumsi ya, goblok. Ya, ibarat main bola nggak ada gawangnya. Itu bukan asumsi Gus Handi. Ya. Kemudian ketika kau mengatakan bahwa apa tadi kau bilang tadi ya? Aduh jadi lupa aku gara-gara si Gus Hendy nih memecah konsentrasi nih ya. Apa tadi kau bilang? Ulang dulu. Sedikit pancing dulu. Yang disembah orang Oke, Kristen sudah aku sekarang udah tahu. ini. Ya, diamlah, udah tahu. Sekarang Yesus naik ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Kau bilang, wah tidak ada tertulis. Banyak tertulis tubuh kemuliaan, bahkan tubuh sorgawi ada, ya kan? Kalau kau baca misalnya di 1 Korintus 15 ayat 40, di sana ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lebih daripada kemuliaan tubuh dunia. Jadi di situ sudah dijelaskan ya, tubuh kemuliaan lagi. Bentar ya. Nah, tubuh sorgawi itu bagaimana? Yesus sudah memberi contoh bahwa nanti manusia hidup seperti malaikat. Nanti dibilang lagi asumsi, ada ayatnya. Malaikat itu bagaimana? Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi kalau ada kegiatan seks di surga itu kandang hewan. Ya. Nah, sekarang
Bagaimana kalau kita bicara tentang tubuh surgawi? Yesus dalam tubuh daging ketika bangkit, kamu bilang, Yesus itu kalau mengenai bangkit nanti harus kujabarkan lagi. Ya, selalu kalian tidak paham dua sisi. Karena itulah hebatnya Bible, dijelaskan kuburan Yesus itu bukan ditimbun di bawah tanah, tetapi diambil sebuah ruang kayak goa, dimasukkan ke sana. Sehingga ada dua sisi. Sisi luar goa dan sisi dalam goa. Apakah itu asumsi? Tidak. Karena Yesus sendiri menjelaskan. Seperti Yunus di dalam perut ikan. Itu bukan asumsi. Maka perut ikan ada, di luar perut ikan kan ada. Itulah yang terjadi. Di dalam perut ikan Yunus tidak mati. Tapi di luar perut ikan semua orang mengatakan dia mati, melihat sudah dimakan ikan. Adakah orang yang dimakan ikan tidak mati? Secara logika tidak ada, kecuali Yunus, itu aja aku bilang, dan Pinocchio. Ya. Nah, sekarang ketika Yesus naik ke sorga, hukumnya mana? Kami punya hukum, itu kejadian 3 ayat 19. Dari debu tanah engkau diambil, dan dari debu tanah pula engkau kembali, ya kan? Jadi bukan hanya Yesus, Henok dan Elia. Elia yang dijelaskan dijemput kereta kuda itu dan dia naik ke sorga. Tubuh kemuliaannya di mana? Naik ke sorga. Tubuh dagingnya di mana? Daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayatnya jelas. Artinya di mana daging dan darahnya? Tinggal di bumi. Tinggal di bumi jadi apa? Jadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Begitu cara melihatnya, menguraikan ayat ini. Itu bukan asumsi, ayatnya ada. Daging dan darah tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya nggak boleh daging kita yang tinggal. Tinggal di bumi berarti kan. Nah, di bumi tinggal jadi apa? Dari debu engkau diambil kembali menjadi debu. Jadi sangat mungkin ketika dia naik ke surga itu, tubuhnya ini menjadi debu. Tinggallah tubuh kemuliaan. Ya, itulah kalau debu mana bisa lihat orang, kawan. Paham kalian? Tapi kalau berupa daging tetelan jatuh-jatuh dilihat orang, oh jatuh-jatuh dagingnya. Gak gitu, kawan. Ya. Nah, sekarang kau bilang, ingat, berarti sudah selesai Yesus yang di bumi. Kau cerdas. Yesus yang kami sembah sekarang ini bukan Yesus yang dulu di bumi yang daging itu. Dagingnya nggak ada lagi. Yesus yang kami sembah sekarang ini adalah Yesus yang kembali kepada firman Bapa itu ya. Yesaya 55 ayat 11. Firman yang telah kuutus itu kembali dengan tidak sia-sia. Artinya kembali kepada siapa? Kepada Bapa. Itulah firmannya itu kembali kepada Bapa yang punya firman itu. Semoga kau paham. Jadi kami tidak lagi menyembah Yesus yang daging itu. Nggak ada lagi. Sudah tidak ada di bumi ini. Sekarang dia di sorga. Bersama-sama dengan Bapa. Maka dia adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Paham ya? Semoga kau paham. Jangan nanti kau bilang bahwa kami jadi oneness. Oh tidak. Saya tetap berpusat kepada Bapa di sorga. Yesus itu adalah firman Bapa yang kembali kepada pemilik firman. Dia bersama-sama dengan pemilik firman. Maka dia dikatakan Bapa itu sendiri. Silakan. Lanjut. Ya, mungkin kita akan gantian dulu ya. Di sini sudah antri soalnya, Pak, ya. Nanti bisa lanjut lagi ya. Mantap. Kita gantian dulu. Saya sapa dulu, ada Pak One and Only. Assalamualaikum Pak One and Only. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam langsung Bang Fai aja. dan teman-teman semua. Iya. Pertanyaan normal saja ini, Wak Rudi. Tuhanmu berapa, Wak Rudi? Sudah saya jawab dari tadi. Kami Tritunggal. Iya, berapa? Tuhan kami Tritunggal. Oh, itu konsep, Pak. Wak, itu Ya, bukan. kan sudah ku jawab. Tunggal, Tuhan Oh. kami tunggal. Bukan Tritunggal ya, tunggal kan? Tritunggal. Itu konsep, bukan jawaban dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu berapa Tuhanmu? Sebentar. Saya sudah menjelaskan Tuhan kami Tritunggal. Itu Tiga dalam konsep. satu kesatuan. Kok konsep? Itulah Tuhan kami. Kalau pertanyaan sana bagaimana Tuhanmu? Itu baru kau jawab Tritunggal. Saya tanya berapa Tuhanmu? Konsep, sebentar. Kalau konsep itu belum terjadi, masih konsep. Ini sudah ada. Kalau konsep Ya. itu konsep, belum masih. Saya ulangi lagi. Ulangi. Berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu? Tuhan kami Tritunggal.
Itu konsep, bukan jawaban dari Kalau pertanyaan konsep saya. belum terjadi. Kalau Hmm, konsep, contoh Bapak sedang mengkonsep sebuah rancangan undang-undang. Apakah sudah jadi Gini, undang-undang? Belum. saya contoh tanya begini, berapakah orang yang ada di roomnya Bang Valen? 4, kan gitu. Jawaban Ya, betul pertanyaan 4. saya jelas. Jadi Ya, saya 4. ulangi Terus lagi, misalkan bagaimanakah uh, room Valen diskusi enak, itu baru menjelaskan kebagaimanaan. Nah, saya ya, ulangi terus lagi, berapa tuannya Wak Rudi? Jangan Tritunggal. dijawab konsep, Don. Itu konsep, jangan dijawab konsep. Saya nggak Kok nanya ngotot? bagaimana, Wak. Kok Saya nggak lucu? nanya Ngotot. bagaimana. Oke, sekarang kutanya, Tuhan kau berapa? 1, 1, yakin? iya. Bisa nggak kau menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Muhammad? Loh, Nabi Muhammad bukan Tuhan, Allah bukan Tuhan. Nah, sudah Ya, selesai, beres. Jangan ke dari sana. mana? Ayo, Dari Wak mana kau? Rudi. Bisa nggak kau Wak menyembah? Rudi, Bisa nggak? gini. Tunggu. Bisa nggak kau punya Tuhan tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Bisa nggak dia jadi Tuhanmu? Ketika bisa. Unitarian ditanya itu jelas. Allahnya 1, oneness juga 1. Aku juga Nah, Trinitas jelas. ini belum final ya kalau Tritunggal. begitu ya. Loh, Iya, aku bilang Tuhanku Tritunggal. Itu konsep, bukan jawaban dari pertanyaan belum saya. Terjadi. Jadi menurutmu Tuhan kami Tuhan Gini konsep, belum jadi Tuhan. Tuhanmu Jadi- sudah Tuhan kalau menyebut nama Muhammad. Kalau nggak disebut nama Muhammad, Tuhanmu nggak jadi Tuhan, begitu. Pertanyaan saya nggak bisa dijawab ya, Wak Rudi ya. Berapakah Kok nggak bisa Tuhanmu? sudah dijawab, Tuhan saya Tritunggal. Berapa? Tritunggal. Itu konsep. Bukan Kalau konsep jawaban artinya pertanyaan belum ada. saya. Kau mau mengatakan Tuhan kami belum ada. Saya kembalikan ke Bang Valen karena pertanyaan saya tidak bisa dijawab. Oke, Bang Valen, lanjut. Ya, oke, saya naikkan lagi ya yang udah. Kalau yang sudah antri. ditendang aja, biar jangan masuk lagi dia. Enggak apa-apa, nanti enggak bisa bicara. Khusus yang nanti iya. Boleh nggak Bang, saya lanjutkan tadi sebentar sekali Bang. Boleh nggak dilanjutkan? Sebentar Bang. Ini ada nanti bisa lanjut lagi. Ini dari Fitriandi ya. Selamat malam Fitriandi. Selamat malam Bang Valen. Oh ya. Oke. Dari Kristen ataukah Islam? Islam Bang Valen. Oke. Lanjut, bisa berdialog singkat dengan Bang Rudi. Silakan, Pak. Oh ya, baik. Makasih Bang Valen. Ya, Bang Rudi, saya mau tanya apa kabar Bang Rudi? Wah, kabar baik, silakan. Ya, ini masalah roh kan. Roh itu setiap insan atau setiap manusia itu kan ada roh. Terutama waktu kita tidur itu, kan roh kita itu terangkat. Yang menguasai itu kan hanya Allah. Tapi kenapa? Ya ke langit lah. Masa iya di mana itu terdapat? Setiap manusia punya roh. Iya, manusia punya roh. Jadi kalau tidur rohnya terangkat. Iya. Terangkat ke langit. Ngapain roh di langit? Jalan-jalan. Jadi iya itulah dinamakan mimpi, alam mimpi. Langit keberapa? Ke langit lah pokoknya. Ya, langit itu ada 7 tingkatan. Karena setiap roh itu kan yang menguasai kan Allah. Iya. Tapi kalau misalnya kalau paham Pak itu gimana ya? Apa roh itu hanya yang dipunyai kuasai oleh wajar Yesus? Kalian cara bertanya. Jangan kalian bertanya dari sudut pandang agama kalian. Biar kalian jangan jadi bumerang. Kalian bilang roh kita di tiap tidur diangkat, bangun tidur diturunkan. Lucu kali, berarti kayak malaikat turun naik langit. Nah, jangan memandang dari sudut kalian untuk bertanya kepada Kristen, tidak boleh tuh. Ayo lanjut, apa yang mau tanyakan? Ya oke, mungkin kalau nggak ada saya naikkan lagi yang udah antri di bawah ya. Di sini ada bidat yang baik. Shalom bidat yang baik. Selamat malam. Salam Pak. Shalom. Ya boleh langsung sama Bang Rudi ya. Lanjut. Ya, Bang Rudi.
Iya, Bang Rudi, Iya, selamat malam. malam, Iya, malam. Bang Rudi, saya mau tanya kembali lagi. Saya Unitarian, Bang Rudi, Kristen Unitarian. Saya Siap. mau tanya sekali lagi, Bang Rudi. Bang Rudi punya Allah berapa? Tritunggal, Allah kami adalah Tritunggal. Ayatnya, Bang, di mana? Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 sampai 3 dan diwajibkan di Kejadian 1 ayat 26. Ayatnya, Bang, Baiklah langsung kita. mengatakan Allah Baiklah kami, kita di sana jamak. kita itu belum tentu 3, Bang Rudi. Ya memang siapa bilang 3? Kan jamak dia artinya belum tentu bilangan 3. Satu pun saya jamak saya nih. Ya contoh Iya, anggota itu tunggal apa jamak? Anggota dibilangnya jamak, padahal anggota saja jadi jamak itu kan. tapi kan belum tentu 3, Bang Rudi, kan tidak nyambung. Ya yang bilang 3 siapa? Nah, Tuhan sekarang kami enggak Tuhan 3. Baiklah Allah kita berarti menjadikan siapa? oke. Sekarang aku jelaskan kepada kau. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan baiklah kita. Kita Ya. di situ artinya jamak. Sudah? Nah, kalau kita hidup di Kejadian 1 ayat 27, maka kita hanya bisa merujuk. Apakah kita itu Allah semua atau gimana? Makanya dengar dulu. Aku belum selesai kau sudah potong. Paham Ya. enggak? Nah, Ya. kalau kau hidup di Kejadian 1 ayat 27, maka kau hanya bisa merujuk kepada Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Paham enggak? Nah, Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 ada 4 hal. Yang pertama Bapa di sorga, yang kedua Roh Bapa, yang ketiga firman Bapa, yang keempat adalah ciptaan atau hasil dari firman itu. Paham ya? 4. Mungkin enggak Bapa berbicara kepada batu, baiklah kita menyamakan dirinya dengan batu? Enggak mungkin. Lewatkan 1. Ya, maka tinggal 3. Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Apakah firman itu Bapa? Ya, karena dia berasal dari Bapa. Itulah sebabnya Musa hanya mendengar suara. Suara itu dinamailah firman. Dan dia menjawab kepada suara itu, ya Tuhan. Nah, kemudian roh Bapa. Apakah roh Bapa ini adalah Bapa? Iya. Roh itu datang ke bumi, maka si Musa, si Yakub, siapa yang bilang, ya Tuhan, Tuhanku sudah datang. Ya, contoh tiang awan, tiang api. Orang Israel mengatakan kepada tiang awan itu Tuhan, kepada tiang api itu Tuhan. Paham ya? Nah, kemudian Bapak di tunggu Maaf, dulu. itu tidak menjawab, Bang Rudi. Tunggu dulu, tolong buang aja orang inilah. Gak bisa berdiskusi. Sebentar. Sabar Gantian dulu, dulu. dengarkan, baru. Ternyata ada juga orang Kristen keledai. Coba Ya, bukan sabar, bodoh. tunggu dengar dulu. Dengar dulu. Biar Bang Rudi bernarasi, nanti kalau udah bisa dijawab gitu. Oke, Nggak lanjut. sabar dia, takut kali dia nggak dijawab. Sudahlah kau yang bicara, aku yang tanyai. Halo? Iya. Iya, bagaimana? Kau yang bicara, aku yang tanyai, kita balik. Enggak, Bang Sabar Rudi. pun aku, nggak usah aku bicara. Saya mau tanyakan Makanya, ayatnya. ayatnya kan aku bilang Kejadian 1 sampai 3, Kejadian 1 26. Untuk melihat 26 hanya bisa melihat 1 sampai 25. Andai kata kita masih berada Kejadian 1 ayat 27. Gimana sih? Itu enggak ayat. Bukan, itu bukan ayat. Itu exegesis, Bukan Bang ayat, Rudi. aduh. Jadi itu bukan ayat. Tapi tidak secara tegas mengatakan gini loh, Tuhan kami, Tuhan Kristen itu ada 3. Kan nggak ada. Ya memang nggak ada. Yesus berkata ayat 17 ayat 3 Yohanes itu jelas-jelas engkau Bapa hanya satu-satunya, satu ehad di antara ehad double ehad, satu-satunya Bang Rudi Ya. Allah. Sekarang kamu yakin Bapa itu hanya satu aja, nggak punya firman? Bapa punya firman, kenapa memang? Nah, firman itu adalah Bapa. Firman itu ada Bapa ya? Ya sudah, bukan Bapa. Kalau kecuali kau bilang bukan Bapa. Gimana sih? Bukan. Nah, gimana lagi? Sekarang Bapa itu punya roh enggak? Ya, punya. Nah, roh itu Bapa apa enggak? Ya, teruskan saja. Oh, teruskan saja. Ya sudah, yang lain, ganti. Sekarang Bang, sebentar, aku belum selesai. Ini, kalau Yesus itu, ya, Bang Rudi bilang di surga cuma satu, Yesus ya?
Saya mau ketemu Yesus ya. Bapa di sorga. Di dalam sorga itu ada Bapa di sorga. Bapa di sorga, di dalam Oh, dirinya, dia sendiri menjelaskan, dia memiliki firman dan memiliki roh. Paham nggak? Dia bisa mengutus firman-Nya menjadi manusia. Itulah manusia itu diberi nama Yesus. Dia bisa nah, mengutus rohnya menjadi roh Allah, menjadi roh kudus, menjadi roh kebenaran. Nah, itu. ya. Enggak, kita bicara wahyu aja. Kalau di dunia kan eh, sudah sekarang Yesus naik ke surga. Apakah Hmm. dia kembali menjadi firman atau tetap sosoknya masih Yesus? Yesaya 55 ayat 11. Yesaya, Yesaya bilang apa? Nah sekarang Bang Rudi, saya mau tanya, dia kan dengan tubuh kemuliaan sekarang, berarti dia tidak kembali ke firman kan? Dia tetap tubuh Baca Yesaya kemuliaan. 55 ayat 11 dulu. Ya apa Lama itu? sekali baca. Baca dulu lah. Loh, saya di jalan nih. Oke, bilanglah dari tadi kayak kubukakan. Hmm. Bentar ya. Yesaya 55. Ayatnya yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan ia akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi firman Tuhan ini kembali kepada dia. Tidak Terus kembali apa? dengan sia-sia, Bang Rudi. Di situ Ya memang tidak tidak. kembali dengan sia-sia. Ya betul. Ya, Terus? beda dong. Ya, sekarang Bang Rudi, apakah berarti Yesus kembali ke Bapa sebagai firman atau tidak atau berwujud lagi atau gimana ini? Loh, kan sudah dijelaskan. Dia kembali kepadaku. Artinya firman Tuhan kembali kepada Tuhan. Paham Iya, nggak? Nah, itu berbeda. Sekarang begini. faktanya sekarang Tuhan kan nggak berfirman lagi nih seperti kepada Musa. Artinya Tuhan Ya, tidak sudah menutup diri hubungan surga ke bumi seperti zaman Musa. Jangan dibilang Tuhan masih berhubungan dengan kita, masih melalui apa? Roh Kudus. begini Bang Rudi. Ya, nanti di Kenapa? surga Bang Rudi ketemu siapa? Apakah Nah, siapa Bang Rudi ketemu? di sorga, nanti di sorga ketemu siapa? Ketika masa Ya, penghakiman, Yesus menjadi hakim. Dia duduk di ya, atas tahta juga, Bapa di atas tahta juga. ah, Kan diutus lagi firman itu, kan suka-suka Tuhan. Dikeluarkannya iya. lagi firmannya, diutusnya lagi menjadi anak domba Allah itu. Terus apa yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas Bu- itu. Bukan Bang Rudi. Memang dia datang kembali terus. Nah, nanti di surga kita itu kan masih penghakiman kan masih di dunia. Sekarang bicara surga. Gimana sih? Nah, kalau Penghakiman, tunggu, jangan keliru. Penghakiman ada dua loh. Penghakiman kepada orang Israel dan penghakiman kepada seluruh umat manusia. Penghakiman kepada bangsa Israel itu di hadapan tahta Tuhan. Artinya di bu, sorga. Penghakiman kepada seluruh umat manusia. Tahta Tuhan turun dari oh, langit, Yesus turun ke bumi. iya. Ya Nah, sudah. pertanyaanku Bang Rudi. Bang Rudi di surga nanti ya. Ketemu siapa Bang Rudi? Loh, Singkat saja pertanyaanku. kan sudah kujelaskan. Di Siapa? dalam di Wahyu dibilang semua nanti akan kembali. Ketika semuanya sudah terjadi, maka semuanya akan kembali. Ya ketemu Bapa di sorga lah. Nah, Yesusnya di mana? Loh, kembali kepada Bapa firman. Ingat Oh, ya kalau jadi semuanya sudah, sebentar. Kalau semuanya sudah terpenuhi ya. Kalau belum, Bapa masih mengutus firman-Nya, itulah hari penghakiman. Yesus turun. Firman menjadi Yesus lagi. Paham nggak? iya. Nah, sekarang Bang Rudi mengatakan, ini kan sudah selesai semua. Kalau Bang Rudi nanti ketemu ke surga, ketemu Bapak, Nah, Bang. nah, Ya. Berarti tunggu. cuma satu sosok ya? Kok satu sosok? Bapak kan berbicara juga sana. Berarti dua Bapak itu dong. adalah roh. Kenapa? Sekarang kutanya dulu kau. Kalau kau bertemu dengan aku, apa yang kau temui? Kalau kau menemu wujudku asli. Ya, ketemu Bang Rudi toh sekarang. Kalau ketemu ya, Gini. ya, Pelan-pelan ku ajari kau ya. Oke. Sekarang. bukan. Tunggu sebentar. Sekarang yang kau temui ini apa? Apa?
Yang Yang mana? kau temui, ini aku sekarang bicara nih, yang kau temui dari aku nih apa saat ini? Ini suara handphone saya nih. Suaraku. Aku bicara tentang aku. Suaraku kau dengar kan? Iya, Ya, yang kau temui suaraku ini sekarang kan? iya. Ya. Sekarang aku buka. Yang kau temui apa nih? Gambar handphone saya nih. Mengenai aku, Dul. Yang kau temui sekarang ini apa? Si Rudinya ini. Saya tidak ketemu Bang Rudi. Ini hanya gambar di handphone saya. Makanya kalau gitu ganti handphonemu. Biar bisa kau ketemu aku. Digitalku sudah hadir. Paham enggak? Nah, sekarang aku matikan semua jumpa darat kita. Siapa yang kau temui? Apakah suaraku saja atau citraku saja? Kan tidak. Tetapi aku secara keutuhan, satu biji, ada suara, ada citraku. Paham enggak maksudnya? Loh, ini kan berbeda hal ini. Sekarang saya tanya. Ya, Nah, sudahlah, puas tidak puas, terima saja. bagaimana Ya. Bang Wahyu 22 ayat 3 Bang Rudi? Ya apa? Di situ ada dua sosok Bapak. Menurut Bang Rudi, ya Bapak juga akan kelihatan wajahnya. Di Jadi mana? ada dua sosok di situ Bang Rudi. Ya di mana? Wahyu Wahyu atau berapa? Wahyu 22 ayat 3. Siap, aku bukakan ya. Aku lupa ayat itu, kalau sudah kembali semuanya nanti dia kembali bersama. Wahyu berapa? Wahyu 22 ayat 3. Ya, 22. Oke. Terus Wahyu 3 ayat 12. Yesus tuh mempunyai Allah lagi. Sabar dulu. Wahyu 22 ayat. Ayat 3. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba Allah akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Oke. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan ditulis di dahi mereka. Dan malam Ya. tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Ya. Terus yang mau kau pertanyakan apa? Wajahnya. Ya, di sini siapa? Wajahnya adalah wajah Bapa. Kalau Wajah wajahnya Bapa. Yesus, Terus tidak mungkin. Karena Yohanes sudah melihat wajah Yesus. Orang-orang di sekitar waktu zaman dulu tuh sudah melihat wajah Yesus. Berarti ya. itu wajah Bapa, wajahnya. Nah, berarti Ya, ada dua terus? wajah. Ya, Ya kan? sekarang aku jelaskan sama kau begini. Aku buat contohnya, tunggu cari dulu. Inilah. Ketika aku datang sama kau belum lihat asliku kan? Inilah asliku. Sang debaters ini hadir kepadamu. Inilah wajah yang kau kenal sang debaters kan? Paham ya? Nah, Bang, di sana tidak ada lagi digituan, Bang. Aku jumpa darat. Di Inilah sana tidak ada wajahku. digituan, Bang. Di sana kita ketemu dua sosok, Bang. Tidak seperti contoh ini lagi. Sudah basi, Bang, contoh begini. Kalau bisa kau jangan bicara ketika aku menjelaskan. Aku bilang kau keledai enggak enak. Paham enggak? Coba menahan emosi. Tahan dulu emosi kau ya. Kalau kau enggak bisa tahan emosi, ganti yang lain. Banyak yang mau bertanya. Sia-sia aku menjelaskan sama kau, tapi kau potong-potong. Terlalu jauh, Bang. Ya, oke. Sekarang aku datang. Di hadapan semua orang begini. Kalian belum pernah mengenal wajahku yang asli kan? Maka sang debater mengatakan, tidak seorang pun pernah melihat wajah si Rudi. Betul, kalian tidak pernah lihat karena ini wajahku. Satu hari aku nanti kutumpahkan begini. Inilah wajah asliku. Datanglah kalian, berjumpa dengan aku. Inilah wajahku yang kalian lihat. Wah, ternyata ini tuh wajah si Rudi. Nah, wajah Yesus bagaimana? Wajah The Batman bagaimana? Itu kan citra digitalku. Ketika aku hadir sama, kan ini kita sama-sama nih dalam satu ruang. Apa bisa nggak aku menampilkan digitalku? Bisa. Apa yang nggak bisa aku tampilkan di layar digitalku? Nah, sekarang aku udah buat contoh sama kalian. Pertama kali Tuhan datang suaranya. Sudah pelan-pelan loh aku jelaskan nih suaranya ini. Yang kedua kali citranya. Kemudian semua kembali kepada Bapa di sorga. Sudah, kita ketemu dengan dia di sorga. Bagaimana kita ketemu? Ketemu darat. Kan satuin yang kalian lihat kan, yang aslinya kan. Paham nggak kalian? Enggak, Bang. Karena Bang Rudi sendiri saja di situ, Bang. Ya, memang sendirilah.
Terus, Iya. Sekarang ada sosok di surga, ada 2 sosok, Bang. Yesus, nah, tahtanya juga ada 2. Tahta anak Allah dan tahta anak domba. ya. Ya, Bang Lihat Rudi konsep mengatakan sebentar. Lihat konteksnya di situ dalam hal apa tahta itu ada 2. Yang pertama dalam hal pengadilan. Yesus memang diutus Bapa lagi. Enggak masalah, diutus. Tahta Bapa ada, tetapi kan tahta anak domba Allah ada. Enggak masalah. Aku ingat ya, aku bukan Tuhan. Kalau aku Tuhan, bisa kuhadirkan satu pakai topeng, satu aku yang begini. Sunggokong aja 1000 bisa dihadirkannya. Kenapa rupanya? Apa yang unik? ya, begini, Terus, Bang. Ini kan beda. Yesus di situ juga, ya. Terus Bapa akan kelihatan wajahnya. Berarti 2 entitas yang berbeda, Bang. Kenapa Abang bilang satu? loh, kalau kamu bicara tadi tentang materi, udah aku jelaskan ya. Materinya 3, yang satu roh, yang satu sudah jadi daging. Daging itu sudah kembali ke sorga dengan tubuh kemuliaan namanya. Kalau itu kau bilang 3, bukan 1 bilang. Ketika Bapa mengutus Yesus nanti untuk penghakiman, kan roh itu diutusnya lagi. Apa yang salah? Masa Tuhan nggak bisa? Kalau saya jelas nggak bisa. Kalau kau duduk dengan saya nggak bisa. Karena saya masih terbatas. Teknologi kita belum sampai sana. Tetapi coba kau nonton film Aurora, bisa dikeluarkannya itu di 3 dimensinya di samping kita. Udahlah, G.I. Joe. Dibawa alat itu ditancapkan keluar 3 dimensinya. Wah, udah datang lagi telepon ini. Halo. Ya, maaf ya, saya mengatakan tidak nyambung, Bang. Kenapa tidak nyambung? Karena pikiranmu Bang. sebentar, pikiranmu terlalu dangkal, tidak kau sangka Tuhan itu nggak bisa apa-apa. Loh, tidak. Kan begitu. Bukan aku mengatakan Oke, Tuhan tidak sekarang bisa bisa apa. nggak aku balik bertanya padamu Ya. untuk pembuktian terbalik? Nah, sekarang Bang, Yesus itu Allah. Kenapa di surga dia mempunyai Allah lagi? Abang baca Wahyu 3 ayat 12. Ya, aku baca Wahyu 3 ayat 12. Ingat ya, kita bicara konteks ya. Tolong Wahyu 3, Pelen. Ayat 12. Sebentar. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Ya. Dan ia tidak akan keluar lagi di situ dan padanya akan kutulis nama Allahku. Nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru. Yang turun, nah ingat ini ada namanya Yerusalem baru. Ya, ini bicara tentang pemerintahan Yerusalem baru. Sama dengan di bumi. Yesus juga mengatakan apa? Bapakku. Karena dia konteksnya apa? Di bumi. Paham ya? Tapi ketika dia bersama-sama dengan Bapa, mana dibilangnya Bapakku? Nggak ada itu. Ketika dia tidak bersama-sama dengan Bapa, artinya sudah diutus kembali, barulah ada kalimatnya ini. Bapakku, Tuhanku. Yesus juga bilang itu kok ketika di bumi sama, nggak ada yang berubah. Paham? Itu tafsir Abang gitulah, Bang. Ya. Loh, kalau nggak tafsir aku, terus mau dengar tafsir siapa kau? Tafsir Tuhan. Ya. Artinya Bapak, kan Bang Rudi mengatakan di surga cuma ketemu Bapa. Begitu ya? Loh, Ini menarik sekali. Sebentar. Jangan nanti kau pelintir-pelintir ya. Coba di gambarku aja besarkan pelan. Ya. Loh, ini nggak nyambung lagi sama Bang. Sebentar. Palen, halo. Halo Palen. Ayo udah nih. Ya. Sekarang aku jelaskan. Ketika kau berjumpa aku tetap darat. Apakah kau hanya melihat tubuhku? Ini bukan tubuh Bang Rudi. Bagaimana jika orang tidak mengenal Bang Rudi? Apakah dipanggil Rudi? Kan enggak. Makanya orang-orang yang tidak beriman memang tidak mengenal Tuhan. Tidak. Kok tidak? Aduh. Sudah ada 10 menit lebih. Lebih dan kurang kita lewatkan saja. Saya tambah ya. Satu hari kalian berjumpa dengan aku. Apakah kalian melihat hanya tubuhku? Tidak. Kalian juga akan melihat aku berbicara. Firman, kalau Tuhan.
Satu hari kita di sorga, kita akan melihat wajah Tuhan? Iya. Apakah kita mendengar firman Tuhan? Masih. Apakah kita melihat Tuhan yang roh itu? Iya. Sudah paham ya? Jadi kita lihat Tuhan saja di situ. Nah, sekarang Tuhan mau menghakimi di hadapan tata Allah. Jadi bilang penghakiman diberikan kepada Yesus. Maka Yesus hadir. Sebentar. Contoh seperti baptis ya. Sebentar. Ya, seperti baptis. Seperti di tahta kerajaan sorga. Jadi tahta itu ada dua, kau bilang. Betul. Bapa di sorga di tahtanya, Yesus berada di tahtanya. Sudah. Yesus menghakimi. Kalau sekarang Bang Rudi, peristiwa itu terjadi sama Bang Rudi, Bapak mengatakan ada Bapa di surga, ada burung merpati, ada Yesus. Ya, Bang Rudi menyembah yang mana Bang Rudi? Ya, sekarang aku katakan kepada kamu, tiga-tiganya ku sembah. Memang kenapa? Ya. Tiga-tiganya Ya, ku sembah. berarti Bang Rudi triteos dong. Oh tidak. Kenapa Triteos jadi triteos? Iya, roh itu kembali kemana enggak? Roh yang tadi burung merpati itu kembali kepada Bapa enggak? Kembali ke Bapa. Nah, mana firman ada kembali ke... Sebentar, mana ada ceritanya burung merpati kembali ke Bapa? Coba mana ayatnya? Jadi kemana? Kemana? Enggak ada. Kita bukan bicara burung merpati, kita bicara roh yang berupa burung merpati. Kita buka. Wah, tar. Loh, kok jadi terpisah nih? Sebentar ya. Sebentar. Buka dulu, terklik. Sorry. Matius 3. Sabar. Matius 3. Matius. Nah, ini. Ya. Ini Matius 3. Sebentar. Ini. Sesudah dibaptis ayat 16 ya. Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat roh Allah. Bukan burung merpati ya, tetapi seperti. Perhatikan. Jangan kau tanya burung merpatinya itu kemana. Gak kembali kepada Bapa. Burung merpati memang gak kembali kepada Bapa. Roh Allah ini yang kutanya. Roh Allah itu hadir seperti burung merpati. Kemana dia pergi? Kutanya dulu kau. Ya. Bagaimana? Aduh. Matius 3 ayat 16. Ada di situ roh Allah hadir. Menyerupai burung merpati atau seperti burung merpati. Berarti tidak nampak ya? Kenapa? Berarti burung merpati itu tidak nampak ya? Seperti kan? Berarti tidak nampak kan? Nah, ku ajari dulu kau, ku buka ilustrasi. Bang Rudi, bagaimana caranya Bang Rudi menyembah tiga-tiga sekaligus? Menghadap Yesus, menghadap roh. Sebentar, kamu berarti bukan Kristen, kamu enggak? Loh, kau bukan Kristen. Nah, ini. Sebentar. Menghadap, kok menghadap? Kita kan menghadap kepada Bapa, sudah menghadap ke semua-semua. Ini contoh-contoh. Yang gampang ku ambil ya. Ini, sebentar. Enggak ada yang besar ya. Tunggu. Sebentar. Kamu bilang tidak bisa dilihat ya. Tunggu. Contoh yang bagus mana ini? Nah, ini nih. Berarti roh Bapa bisa dilihat dong. Tunggu, jangan bicara dulu. Sabar. Kenapa? Sabar. Nah, ini nih. Coba perhatikan yang di sebelah kanan. Kira-kira ilustrasinya seperti inilah cahaya itu, roh itu. Saya tidak bilang ini roh ya, ilustrasi. Dia seperti, berarti bukan burung merpati yang ada bulu-bulunya ya. Kalau roh itu sifatnya seperti ini. Ingat, yang sebelah kanan hitam ini loh. Jangan kau bilang nanti ada bulunya, ada kakinya. Paham ya? Nah, ini nih. Ini burung merpati, kalau burung merpati yang sesungguhnya yang atas ini. Tapi kalau roh, nah ini kayak gini transparan misalnya kan. Atau seperti ini ya. Ini yang bisa ku gambarkan. Karena roh kan memang tidak. Terus kau bilang, kenapa? Berarti berwujud merpati. Halo? Iya berwujud lah. Roh itu makanya dibilang wujudnya seperti burung merpati. Tapi bukan burung merpati. Roh dapat dilihat. Memang dapat dilihat kalau Bapak datang. Suka-suka Bapak nggak gimana sih? Masa nggak bisa dilihat manusia?
Katanya roh tidak dapat dilihat. Sekarang baru mengatakan roh dapat dilihat lagi. Gimana sih? Loh, makanya aku bicara dengan keledai. Tadi udah aku Iya, jelaskan iya. kalau Bapak datang menunjukkan rohnya, siapa yang sebentar dulu. Roh Loh. itu tidak bisa Usir aja dilihat. orang ini, usir aja. Selalu Oh, memotong-motong jangan dong, pembicaraan. jangan dong. Mulai takut tuh Bang Tolong Rudi ini. diusir dulu. Ya, oke. Biar, atau didiamkan dulu, Oke. didiamkan. Setiap dia selesai bicara, diamkan. Biar nyampai penyampaian itu. Ya, Kalau oke, nggak dengerin didiamkan dulu. dulu, orang liar seperti ini nggak boleh diskusi. Liar. Ya, oke. Oke, Kau lanjut harus Bang tegas Rudi. Valen. Ya. Oke. Sekarang besarkan aja gambarnya. Ya. Aku jelaskan. Kalau Tuhan ingin menunjukkan rohnya di hadapan manusia, siapa yang bisa melawan? Siapa yang nggak bisa melihat? Kalau kau bilang roh tidak bisa dilihat, maka kita di sorga tidak akan bisa melihat Bapa di sorga. Tidak akan bisa melihat malaikat. Gak bisa. Sekarang dia membuka, ini loh roh. Dijelaskan di situ seperti burung merpati. Kenapa diambil seperti ciptaannya? Karena manusia bisa melihat ciptaan Tuhan. Tetapi dia bukan burung merpati yang ada bulu, bukan. Ini pun nanti dia nggak tahan menangkap. Siapa lah ini orang lagi live menelepon, goblok juga ini. Ya sabar ya. Sabar. Aku hidup WhatsApp juga. Jadi orang-orang tolol ini dilihatnya aku live nelpon. Yakin aku dia nonton. Jadi jengkel kadang ya. Nah. Ya oke, langsung kita itu aja Bang Rudi ke penanya berikutnya aja ya. Terlalu lama nanti. Tapi tolong ingat, kalau penanya itu kita sabar. Meskipun kau emosi, tunggu. Jangan seperti keledai, tradisi keledai jangan dibawa. Iya. Silakan. Ya, lanjut Bang Sirak. Ya, makasih Bang. Tadi Bang Rudi tidak menjawab pertanyaan saya. Siapakah yang disembah oleh Kristen? Apakah Allah yang roh atau Tuhan yang tubuh surgawi atau tubuh kemuliaan? Kan di dalam Lukas 23 kalau saya tidak salah, Yohanes 4 ayat 24 maksud saya. Yesus mengatakan Allah itu disembah dalam roh. Dan Yesus tidak pernah mengatakan Allah itu disembah dalam tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Itu pertama Bang ya. Yang kedua pertanyaan saya, Bapa, Allah dan Bapa, Roh dan Firman itu tiga pribadi. Jika manusia dianalogikan tubuh, jiwa dan roh. Di sini roh manusia itu dibungkus oleh tubuh. Sedangkan roh Bapa itu dibungkus oleh apa? Kan Bapa itu roh. Jawab dulu satu biar jangan banyak-banyak, aku lupa. Satu dulu. Ya. Tadi kau pertama dalam roh kau bilang. Memangnya tubuh kemuliaan itu bukan roh. Gimana sih? Tubuh kemuliaan itu roh. Jangan kau kira daging. Makanya roh tidak bisa kawin-mawin. Tidak bisa roh betuncit. Itu maksudnya tubuh kemuliaan. Bukan kayak daging ini tubuh kemuliaan. Tidak. Tetapi dia memiliki wujud. Ya gambarnya ada wajahnya. Ya. Jadi kalian nanti berpikir. Gimana ya? Kok roh bisa punya gambar gini? Kau lihatlah film-film itu banyak itu. Ya cahaya dibuatnya tapi kayak manusia. Semoga kalian paham. Manusia kan ingin menjangkau pikiran Tuhan. Cuma belum dapat. Maka diwejawantakanlah dalam berbagai bentuk gambar-gambar seperti itu. Nah sekarang yang kedua lagi. Kau tanya tadi tentang apa tadi? Coba lupa aku. Kalau langsung banyak-banyak ini. Halo? Sebenarnya masih mau saya tanggapi Bang. Tapi oke, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan dulu. Oke, pertanyaan kedua. Jika Kristen menganalogikan Allah, Bapa dan Roh itu dalam tubuh manusia, jiwa dan roh. Jika roh manusia itu dibungkus oleh tubuh atau daging, maka yang saya tanyakan, roh Allah itu dibungkus apa? Oke. Bukankah Bapak itu roh? Apakah di sini roh dibungkus roh? Silakan Pak. Kau panjangi. Ya. Sekarang kau bertanya begitu. Pertama ingat tadi siapa yang kau sembah katanya. Ya saya menyembah Bapa di surga. Wah, apakah kau juga menyembah roh? Iya, Bapa itu adalah roh. Ingat ada satu ya. Apakah kau menyembah Yesus? Ya, Yesus adalah firman Tuhan. Paham enggak? Jadi saya menyembah Bapa di surga, menyembah roh dalam kebenaran kebenarannya, dan menyembah firman Tuhan. Itulah Yesus itu. Dan ketiganya di dalam surga adalah satu. Pahami. Tapi kalau sudah keluar dari surga,
itulah yang namanya berpisah. Maka dia menjadi daging, maka dia menjadi semak api, semak duri, tiang awan, tiang api, dan sebagainya. Tapi kalau di dalam surga bersatu. Itu gampangnya, nggak bisa lagi gampang. Kalian nggak ngerti lagi aku caranya lagi. Menjelaskan kepada kalian. Ya. Nah, sekarang manusia di daging dibungkus dengan roh dibungkus manusia dengan daging. Bapa di surga bagaimana? Bapa di surga adalah roh. Roh dibungkus dengan roh, iya. Roh Tuhan bisa mengutus rohnya. Maka kita baca Kejadian 1. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ dibilang sudah ada Allah. Sudah ada Bapa di sorga. Paham ya sampai situ? Kemudian di Kejadian 2 dikatakan apa? Roh Allah. Apakah roh Allah itu adalah Bapa yang adalah roh? Paham? Dengar kata-kata saya. Apakah roh Allah adalah Bapa yang adalah roh? Materinya aku bilang ya. Jawabnya tidak. Kok bisa? Bapa itu terang. Tidak ada sedikit pun gelap di dalam dia. Ada ayatnya. Sebentar. Oh, ntar ya. Sebentar. Aku lupa. Sabar dulu. Di Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Makanya saya bilang di Kejadian 2 dikatakan roh Allah melayang-layang dan bumi gelap gulita. Kalau roh Allah melayang-layang atau kalau yang Bapa adalah roh itu melayang-layang, pasti bumi terang benderang, nggak boleh ada gelap di dalam dia. Ya, terang, nggak boleh ada gelap kalau dia datang. Itu kamu pahami. Nah, sekarang bagaimana bisa kok ada gelap? Artinya Bapa mengutus rohnya itu. Paham ya? Semoga paham. Nah, di Wahyu tadi 22 dikatakan bahwa sinar terang itu ada di sorga. Jadi sorga itu bisa dilihat, enggak, dia dilingkupi. Nanti dibilang asumsi, enggak asumsi, ayatnya tadi sudah dibaca. Jadi sorga itu terang benderang, cahaya terangnya dari mana? Dari Bapa di sorga. Nah, cahaya itu tidak tembus sampai ke bumi. Paham ya? Karena sorga tersendiri. Maka diutuslah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, gelap gulita. Artinya sudah berbeda materinya itu yang diutus. Sama dengan ketika Yohanes Baptis berupa burung merpati. Dia mengutus juga itu, paham? Sudah ya. Nah, apakah ketiganya kami sembah? Ya. Sekarang ketiganya di dalam sorga. Paham ya? Nah, sekarang yang ada di dalam diri kami apa? Kami tidak mendengar lagi suara Tuhan, tidak ada berfirman seperti zaman Musa. Dia enggak datang juga seperti zaman Abraham dan Yakub. Ya. Jadi di dalam diri kami sebelum Yesus naik ke surga dikirimlah Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam diri. Jadi Bapa di sorga dengan firman di sorga, roh Bapa itu di sana ada, Bapa yang roh itu diutusnya rohnya kepada kami sebagian. Namanya Roh Kudus atau rohnya lah diutus. Diberilah nama Roh Kudus. Sama dengan saya nanti. Saya nggak bisa ya. Kalau yang di tanah Jawa bisa mengeluarkan rohnya. Roh itu kan bisa diberi namanya entah siapa-siapa saja. Sukma Rogo, Rogo Sukma, entah apa itu. Semoga paham. Silakan. Ya, oke Bang. Berarti di sini pribadi Bapak itu ada dua rohnya, dua roh tambah satu firman. Dan di sini Bang Rudi juga mengatakan bahwa Bapak mengutus sebagian rohnya. Memangnya sebagian itu maksud Abang itu bagaimana? Sepotong roh begitu yang diutus. Oke, aku jawab. Tunggu dulu satu-satu. Kau mengatakan apakah ada dua roh? Sudah kujelaskan. Tidak ada dua roh. Bapa itu mengutus rohnya. Bukan ku bilang sebagian tadi. Itu kan kuralat. Mengutus roh kebenaran, roh kudus, roh Allah. Itu diberinya nama-nama itu. Paham gak? Jangan kau rubah-rubah lagi pernyataanku ya. Sudah sederhana sekali ku bilang. Makanya aku jelaskan kalau saya bisa mengutus roh saya ganti namanya. Roh kepada kau kubili nanti namanya si Badul. Roh kepada si Anu misalnya si Ani. Kan bisa-bisa aja.
Dia yang punya kuasa, dia memberi nama masing-masing rohnya yang diutusnya. Apa salahnya? Paham ya? Nah, sekarang roh itu ada di mana? Sudah berkumpul bersama-sama dengan Bapa, roh Allah itu. Di dalam sorga bersama-sama dengan firman. Maka mereka adalah satu. Paham ya? Adalah Tuhan semuanya. Kemudian manusia-manusia yang percaya kepada dia, diutusnya Roh Kudus sebelum Yesus naik ke sorga. Diutus dalam diri karena Tuhan tidak ada lagi berfirman. Tidak ada lagi datang seperti kepada Yakub, kepada Musa. Dalam tiang awan, tiang api nggak ada lagi. Maka yang ada apa? Roh Kudus di dalam diri manusia. Sehingga itulah yang mengajari manusia. Paham nggak? Nah, ketika dia mengajari manusia ada suara. Suara itu apa? Suara Tuhan. Kalau kita bilang dulu firman karena didengar. Kalau di dalam hati hanya kita bilang suara Tuhan. Paham ya? Kalau yang dituliskan namanya kitab suci. Ayo. Jangan balik-balik lagi. Itu ada yang baru Aris. Kasih dia kesempatan. Berarti di sini abang meralat bahwa Bapak itu bukan roh. Karena tadi Bang Rudi mengatakan jika roh manusia dibungkus oleh tubuh. Saya kira aku lihat dia sudah aku bilang Bapak itu adalah roh. Dia bisa mengutus rohnya. Berarti roh dibungkus dengan roh begitu Bang. Roh dibungkus dengan roh. Tadi abang mengatakan kalau itu terang. Gak usah jawab. Ganti. Sudah aku bilang Bapak itu adalah roh. Dia roh, dia mengutus rohnya kan bisa. Sama saya. Begini Bang, kalau manusia itu roh dibungkus dengan tubuhnya. Kalau Tuhan itu rohnya dibungkus dengan apa? Abang bilang roh. Berarti roh membungkus roh begitu. Tadi abang mengatakan. Abang mengatakan Allah itu terang. Ganti. Allah diciptakan. Karena dalam 1 Kejadian ayat 3 berfirmanlah Tuhan jadilah terang. Oke, aku permisi ya. Harus disiplin, kalian harus tegas. Kau belajar jangan jadi keledai juga. Kabur ya. Kalau keledai harus kau tegasi. Kabur nih. Enggak ada kabur. Kan gue ayo hati-hati di tengah abang gimana? Dia mengutus rohnya. Ayo hati-hati gimana oke? Allah adalah roh katanya. Ayo masuk di rumah abang Rudi Yohanes sekarang oke? Oke, kita lanjut ke Oke, kita lanjut ke Pak Aris ya. Assalamualaikum Pak Aris, selamat malam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Mas Valen. Langsung. Oke, lanjut. Mau tanya ke Bang Rudi ini. Bang Rudi ini konsep ketuhanannya ini ngikutin siapa yang ngajarin Bang Rudi atau ngarang sendiri gitu. Dulu tanya itu dulu. Siap. Kalau aku ngarang sendiri maka aku adalah nabi. Hanya nabi jahanam yang mengarang Tuhannya sendiri. Aku enggak nabi ya. Tolong diperhatikan. Aku mengikuti konsep Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 yang diwejawantakan di Kejadian 1 ayat 26. Jangan balik-balik lagi. Capek aku menjelaskan. Kayak si Bedul tadi. Ya, jangan lagi. Aku berusaha mencari kalimat yang gampang, kalian balikkan ucapanku. Aku kasih kalimat yang sulit kali kalian mengerti. Silakan. Ya, ngomong-ngomong kan Bang Rudi mengakui Trinitas. Nah, konsep Trinitas Bang Rudi kan istilahnya nggak ngikutin konsili ya. Konsili kan yang disepakati. Nah, Bang Rudi ini istilahnya kalau diukur dari konsili yang dihasilkan, Bang Rudi ini termasuk bidat sesat. Itu menurut Bang Rudi gimana? Yang mengatakan aku sesat siapa? Kau atau orang? Lah sekarang kalau kita ngukur dari konsili itu kan Bapa bukan istilahnya 3 pribadi yang berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa gitu kan. 3 pribadi yang benar-benar berbeda. Secara materi iya. Aduh. Ya. Secara materi Bapa bukan roh, roh bukan Bapa, sama dengan manusia. Aku ini bukan rohku, rohku bukan suaraku secara materi, tetapi ketiga-tiganya ada di dalam aku. Makanya firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Roh bersama-sama dengan Bapa, maka roh adalah Bapa. Ketiganya ini kalau hadir di bumi pasti ketiganya hadir. Contoh dalam tiang awan. Aduh sudah gampang kali ku jelaskan.
Si Iya, Musa iya. melihat Iya, nggak usah terangin lagi yang itu. si Musa melihat tiang awan, awan. Awan itu adalah roh karena dia hidup kemana-mana bergerak-gerak. Ketika dari awan itu keluar suara, itulah firman Tuhan. Yang berfirman ada di atas tahtanya. Paham dah? Capek. Ya, paham. Terus. Kan Yesus kan dianggap firman. Istilahnya, lah Bapa itu tanpa Yesus bisa berfirman nggak? Ya. Bapa tanpa Yesus bisa berfirman enggak. Jangan kau kira firman Tuhan itu hanya satu. Ini lagi aku bilang konsepnya seperti manusia. Kemarin sudah aku ambil contoh, aku ambil handphone. Aku ambil ini live, aku bicara sama kalian, bicara juga ke orang lain bisa. Pahami, jangan seolah-olah kalau firman Tuhan bukan cuma Yesus, berarti ada banyak entitas lain yang jadi Tuhan dong. Saya tidak berkata firman Tuhan bukan hanya Yesus. Jangan kau kira kalau Tuhan sudah berfirman langsung jadi bisu. Kalau Tuhan firman sudah menjadi manusia jadi bisu. Tidak. Contohnya apa? Ketika Yesus dibaptis kan masih berfirman dia. Yesus ada di bumi. Jangan kalian batasi Tuhan itu suaranya cuma satu. Oh, kalau suaranya 1000 berarti ada 1000 Yesus. Ini lagi kalian lucu. Mana bukan, istilahnya kan gini. Tuhan mengirim 1000 suara langsung 1000 menjadi 1000 Yesus. Tidak ada cuma satu Yesus. Bang Rudi kan menganggap 3 entitas Tuhannya gitu. Sekarang dengan penjelasan Bang Rudi ini kan menjadi nggak ada pegangan lagi Bang Rudi. Bahwa Tuhannya itu nggak si Bapak nggak punya, Bapak masih bisa berfirman tanpa Yesus. Katanya Yesus adalah firman itu. Berarti kan bisa jadi firman-firman yang lain. Ada entitas-entitas lain yang seperti Yesus. Bisa jadi dong. Nggak ada. Lah kok nggak ada ya, katanya bisa berfirman, tetap bisa berfirman. Aduh, keledai, tunggu dulu lah, sabar. Tidak ada yang lain selain Yesus. Tetapi kalau bisa bilang apakah Bapa di surga langsung menjadi bisu? Ya tidak, aku bilang. Contohnya, ketika Yesus dibaptis masih berfirman dia, inilah anakku yang kukasihinya, kepadanya aku berkenan. Itu firman Bapa di surga. Paham nggak? Ya, paham. Oke. Kalian nggak paham. Tadi kan ya. Karena kalian memandang Yesus dari sudut pandang kalian. Kalau kalian mau memandang ketuhanan dari kalian, coba kau buka nanti surah 28 ayat 30, itulah PR-mu. Iya, kita tanya dulu, soalnya kan Bang Rudi ini istilahnya kalau dari konsili aja jelas. Tadi menganalogikan tentang citra itu, tentang HP itu kan. Berarti kan kalau Yesus itu cuma layar Bang Rudi yang saya tangkap ini, berarti kan bukan sepenuhnya Tuhan Yesus, bukan sepenuhnya entitas. HP ini bukan sepenuhnya entitas kan. Dul, sebentar dulu. Aku memberi contoh, aku bukan Tuhan dan aku garis bawahi. Aku hanya bisa mengatakan bukan layarnya, tapi citranya itu individu sendiri tuh. Citraku itu, aku daging, dia digital. Aku bukan Tuhan. Ingat ya, kalau Tuhan bisa digital itu berjalan-jalan bisa dibuatnya. Orang Tuhan kok nggak ngerti-ngerti. Berarti analogi itu nggak masuk. Makanya jangan buat analogi kalau itu nggak masuk. Maka akan membingungkan orang. Sebentar. Kalau itu citra HP yang Bang Rudi sekarang ada di HP saya ini. Ini kan bukan entitas Bang Rudi. Entitasku itu digital. Kan berbeda materiku dengan dia. Lah kalau Yesus kan entitas sendiri. Dia punya. Sekarang kau coba lihat yang di layar kau itu daging apa digital? Digital. Ya sudah, berarti dia berbeda dengan aku. Tapi kemampuanku menjelaskan karena aku bukan Tuhan, hanya sebatas itu. Kalau Tuhan lebih dari situ. Paham nggak? Aduh. Soalnya gini Bang Rudi, kalau hanya Yesus itu seperti digital ini, Yesus itu bukan sepenuhnya memiliki pribadi sendiri. HP ini bukan pribadi sendiri. Nah, Yesus itu kan pribadi sendiri. Berarti kau memaksa aku untuk jadi Tuhan begitu? Bukan, maksudnya analoginya cari yang lebih tepat. Aku menganalogikan materi. Ngerti nggak bahwa materiku itu digital yang kau akui di depan model
digital, yang asli ini daging. Sekarang kau memaksa aku jadi Tuhan. Supaya materiku yang digital itu bisa berdiri sendiri. Namanya apa itu? Aduh, Yesus punya kehendak sendiri nggak? punya, ada ku jelaskan tadi. Makanya Lah dia HP bisa ini makan, citranya bisa nggak punya minum. kehendak sendiri loh. Citranya Nah, Bang Rudi ini nggak punya kehendak. makanya kau memaksaku jadi Tuhan. Kan ku bilang enggak. Aduh. Ya intinya Bang Rudi harus cari analogi yang lain. Analogi itu jelas salah. Yang lain itu sudah pas itu. Saya menjelaskan materi yang berbeda. Yang di hadapanmu digital kan. Yang asli itu daging. Yang di sorga itu roh. Yang di bumi itu daging. Terus? Nabraklah kalau terus. Harus berhenti, Rem. Ya intinya kan kenyataannya citra ini apa analogi Bang Rudi tadi istilahnya digital ini nggak punya kehendak apa-apa, dia hanya jadi layar doang, ngikutin apa yang dilakukan Bang Rudi. Makanya kalau bilang, Tuhan kan enggak. Ketika Yesus makan ikan goreng, ketika Yesus makan ikan goreng, Bapak makan ikan goreng enggak? Makanya kau memaksaku jadi Tuhan. Kan aku bilang. Kan lucu kau itu. Paham nggak? Ya. Kau tidak sedang bicara dengan Tuhan. Aku manusia. Kalau Tuhan bisa lebih dari manusia, aku bilang. Yang digitalnya kalau sekarang ini kan rekamanku lah. Atau apa yang kulakukan itu yang terjadi. Itu manusia. Tetapi aku menunjukkan sudah dua materinya. Satu digital, satu daging. Paham nggak? Kegiatannya memang apa yang kulakukan itu yang dilakukan. Karena aku bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan bisa membuat itu. Aduh. Paham dah? Ya intinya jangan buat analogi seperti itu kalau menurut saya sih. Kenapa analogi itu nggak masuk soal. Sekarang soalnya analoginya nggak orang nggak akan bisa menangkap analogi Bang Rudi ini. Mau nerangin seperti apa? Kenyataannya Yesus punya kehendak sendiri. Ya? Tapi karena memang pikiran kalian itu nggak sampai ke sana. Aku membuat analogi materinya. Satu daging, Yesus daging, Bapa di sorga roh. Roh mengutus firman jadi daging. Aku mengutus dagingku. Ya ini daging. Daging mengutus citranya menjadi digital. Oke ya? Ya, oke, mantap. Kita lanjut ke one and only. Silakan Pak, one and only. Sampai 10 menit lagi ya, Pak apa ya? Ya, boleh. Ya, Pak Rudi. Apakah Rudi itu adalah Yohanes? Namanya Pak Rudi kan Rudi Yohanes kan? Ya enggak Pak Rudi? Kalau membilang itu, bilang apakah sang debaters itu adalah Rudi Yohanes? Gitu dong. Ya. Enggak, saya pakai nama pribadi. biar ya kan? Oke. Ya, kan saya ngutusnya sang debaters di layar itu. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Aku dan Bapa adalah satu, ya, tetapi bukan Bapa itu sendiri, enggak. Oh, berarti bukan Bapa itu sendiri. Ya. Apakah Bapa itu Roh Kudus itu sendiri? Selalu aku bilang aku dan Bapa adalah satu. Itu jawabnya. Enggak, apakah kan saya menganalogikan tadi apakah sang debaters itu saya ikutin sang debaters itu cara apakah yang mau kau bahas secara materi atau secara apa? Ketuhanan. Secara dia pribadi dia semuanya lah. Berarti materi ya. Kalau materi tidak. Apakah Bapak adalah firman? Tidak. Materi itu kan hanya bukan soal pemikiran pribadi, itu kan hanya bentuk kalau materi kan fisiknya. Secara pemikirannya firman itu kan gelombang suara yang bisa dimengerti oleh manusia, itu firman. Ya, roh itu keterwakilan Tuhan yang bisa dilihat manusia. Oke, saya ulangi lagi, apakah Yesus itu Bapa itu sendiri? Tidak. Oke. Apakah secara materi ya? Bukan, saya nggak tanya materi. Saya tanya esensi pribadinya. Kalau kau bicara Yesus, artinya kau bicara daging. Pahami dulu. Oh, enggak. Yesus. Oke, sekarang itu kan sudah bagi dua Yesus.
Yesus yang di mana? Yang di Begini. bumi apa yang di sorga? Sekarang aja yang di surga. Apakah Ya. Yesus itu Bapa itu sendiri sekarang? Oke. Ya, sesuai Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama dengan Oh, Bapa, maka firman adalah Bapa. Ya. Terus. berarti sekarang itu Yesus Bapa itu sendiri, jadi Yesus sama dengan, ya kan? Ya, bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu Oke, adalah Bapa itu sendiri. berarti sekarang itu tidak ada Trinitas. Duinitas, Siapa bilang nggak ada? Rudi. Lah katanya kau bilang, Rudi, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, terus? Bapa sama dengan Yesus. Berarti sekarang itu Terus? sudah tidak ada Trinitas. Berarti kalian tuh yang sembah itu bukan Trinitas sekarang, salah sasaran Apanya? gitu loh. Duinitas. Jadi apa? Yang sekarang Loh, kan kau kan belum bertanya rohnya. iya, sama iya. Saya kan Rohnya bilang nanya Duinitas. Yesus. Tanya Gini, lah saya ulangi. rohnya. Saya ulangi. Udahlah. Marpaung. Saya bilang Kan Duinitas kau ya tanya. sama rohnya. Saya bilang Duinitas itu sama rohnya, Roh Kudus maksudnya. Kan kau bilang Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, berarti satu. Nggak ada Karena pertanyaan Yesus sama tadi dengan roh. Bapa. Aduh, Yo, kau saya berbohong. bilang Duinitas karena sosok Yesus dan Bapa itu sudah satu menjadi. Rohnya sosok kemana? yang- Nggak kau tanya kan? Rohnya nggak kau tanya kan? Tanyalah Lah, ya. biar jadi Trinitas. Lah ya Roh Kudusnya kan bagian dari Duinitas karena Yesus dan Yesus adalah Bapa sekarang. Jadi sekarang itu nggak ada Trinitas karena kau bilang Yesus itu adalah Bapa sekarang gitu loh. Jadi, Rohnya kan nggak kau tanya lah. Rohnya gimana? Rohnya siapa? Bilang. Rohnya siapa? Roh Bapa itulah. Mana bisa Bapa tanpa roh? Kalau Bapa tanpa roh, batu mati. Firman tanpa roh juga mati. Ngarang. Pak Rudi, kan jelas entitasnya itu kan 3. Saya tanya nih, apakah Yesus sekarang ini adalah Bapa itu sendiri? Saya tanya lagi nih. Iya, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa itu sendiri. Ya, terus. Nah, masih satu ya. 2. Berarti sekarang itu Yesus sekarang loh. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ya enggak? Ya, terus? Nah, berarti entitasnya sekarang tinggal 2, yaitu Yesus yang rohnya kok menjadi satu. Tanya. Sebentar. Sama Roh Kudus. Gitu loh maksud saya. Sama Roh Kudus berarti Duinitas. Duinitas. Apakah roh adalah Bapa? Tanya dulu baru masuk. Ini kau tanya hanya Yesus, ya. Nah, sekarang Roh Kudusnya itu apakah Bapa dan apakah Bapa dan Yesus yang sudah bersatu itu? Iya. Oh, ya. Berarti Roh Kudus sekarang nggak ada di bumi dong. Mereka jadi satu, semuanya di surga. Iya kan? Ayo, dulu. Gimana? Ya. Gimana? Sebentar. Kan aku sudah bilang tadi, ada namanya lebih benar roh saya Allah. kan Duinitas. Alah. Kan ku bilang tadi ada namanya roh Allah. Sudah kubuka ayatnya, ada namanya Roh Kudus. Yang roh Allah itu sudah bersama-sama dengan Allah di surga sama dengan firman juga. Maka sebelum Yesus naik ke surga, dimintalah supaya diutus rohnya yang kudus ke dalam diri manusia. Roh yang kudus itu ada di dalam diri manusia. Roh Bapa itulah roh yang bisa hadir di dalam dunia dan dilihat manusia. Bedakan, beda Roh Kudus dengan roh Allah, tahu nggak kau? Ya. Ingat ya, dengar sekali lagi ku jelaskan. Roh Allah itu adalah roh yang diutus Bapa ke dunia ini yang contohnya yang melayang-layang, contohnya yang burung merpati itu namanya roh Allah. Kalau Roh Kudus itu yang ada di dalam diri manusia. Itu kan diucapkan Raja Daud itu. Paham nggak? Ya. Oke, sekarang ke pribadi nih Wak Rudi. Sekarang yang di surga itu pribadinya ada berapa Wak Rudi? Yang di surga sekarang? Ya. Kan sekarang ada, sudah silakan. Sekarang kan sudah kujelaskan dari tadi. Firman bersama-sama dengan Bapa sekarang. Roh bersama-sama dengan Bapa sekarang. Di mana? Di dalam sorga. Roh Bapa itu ya. Maka semuanya menjadi satu tunggal. Atau esa. Ya. Oh berarti sekarang satu pribadi dengar di dulu. Tapi kalau Bapa mengutus lagi nanti firman-Nya ke bumi ini untuk penghakiman dalam nama Yesus. Itu sudah. Sekarang. Nanti, bukan sekarang, nggak ada lagi nanti. Maka ada lagi materinya itu jadi lagi.
Kan suka-suka Tuhan. Aduh, susah kali kalau mikirkan suka-suka Oh, Tuhan. iya. Jadi saya pahami sekarang itu, pos sekarang lo kan belum mengutus putranya lagi. Sekarang Belum, itu satu belum pribadi. nanti. Sekarang Nah, di sorga itu ada satu pribadi ya, sekarang. sekarang, ya biar gampang aku Mm-mm. menjelaskan sama kalian. Tolong Enggak, perhatikan. pendek aja jawabannya. Sekarang itu ada satu pribadi sekarang ya di sorga. Kan sudah kujelaskan, sudah bersama-sama ketiganya dalam itu jadi Esa. Aduh. Berarti satu pribadi kan? Satu pribadi kan? Oh, Iya, sudah di sana semua bersatu. Sekarang aku tanya dulu kau. Bukan aku tanya. Begini, untuk kau mengenal Tuhan, lihat dulu dirimu. Dirimu ada tubuh kan? Iya. Dirimu ada suara kan? Iya. Dirimu ada roh kan? Iya. Apakah tubuhmu adalah rohmu? Tidak. Apakah rohmu adalah suaramu? Tidak. Apakah ketiganya bisa dipisah? Tidak. Waktu kau lahir enggak, itu datang berbarengan. Sudah. Apakah tapi ketiganya? Aduh, tunggu ketiganya dulu. esensinya tidak sama, Bang Pak Rudi. Memang enggak sama, tetapi menyatu di dalam dirimu yang tunggal itu. Berarti analoginya Materinya salah enggak dong. sama. Aduh. Oke lah, ganti-ganti. Tutup lah ini, sudah enggak ada kuliah, enggak ngerti-ngerti, mutar-mutar. Ya. Berarti analoginya salah. Oke, mantap. Bang Rudi, yang seperti burung merpati itu roh Allah apa roh kudus? Itu udah dibilang roh Allah. Kan ada Ya, ayatnya. tapi di Lukas 4:222 kok turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati. Ya enggak masalah sebutannya di situ. Tapi kalau yang sebenarnya roh Allah itu. Lah iya lah, tapi berarti Bang Rudi bikin ayat sendiri dong. Kok bikin Mana yang menyebutkan? Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun atasnya. Sekarang kau buka Lukas berapa? Lukas 4:2 ayat 22. Kok ada Lukas 4:2? Kau hanya modal googling aja kau sudah bilang Lukas 42 ayat. Iya, sekarang kalau nggak googling, ayat siapa udah dikasih fasilitas googling kok. Enggak, itu salah itu. Dia belum bagus kalau alkitab.me. LAI berarti salah nih, LAI salah. Mana ada Lukas 42? Aduh, kau ini aduh. Lukas 42 ayat 22 ada dong. Mana ada Lukas 42 ayat 22? Lukas 22 ayat 42 mungkin begitu. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu Lukas 42 ayat 22. Kau menggunakan alkitab.me, dia pencariannya belum bagus. Makanya kau baca Lukas 42 ayat 1, kadang dibuatnya pakai itu jsos.com. Iya kan, ini saya ngikutin LAI yang alkitab Alkitab kan ada sekarang, tinggal browsing. Lukas 4:22 aja dong. Lukas 4. Aduh, ngeyel. Kau itu menggunakan software yang belum sempurna kayak Sinandar kau. Dibilangnya Matius 40. Kok nggak percaya nih? Modal seri. Kau klik ini lah itu. Ada yang bisa share ya? Ya, kan kau buka kan, kau klik. Jangan kau baca, klik dulu dia, langsung merujuk ke Lukas 4. Nah, tapi kan ada kalimat itu, masa nggak ada? Memang yang ada. Roh Kudus seperti burung merpati ada. Ada kan? Yang mana? Ayo. Halo. Bentar. Lukas. Tidak ada Lukas 42. Lukas berapa yang Roh Kudus seperti burung merpati tadi? Lukas 3 ayat 16. Lukas 3 lah, carilah situ. Lukas 3 ayat 22. Ya, oke, sambil menunggu ya. Rupanya ya, agak udah panas ya. Udah panas ini. Oke lah palennya sudah hampir 2 jam ini.
Oh ya, Kita thank you, lanjut thank you. besok lagi aja. Nanti undang Oke, lagi oke, aja oke. aku ya. Oke, Oke, terima siap, kasih siap, siap. kawan-kawan semuanya. Kalau ada kata-kata yang kasar, mohon dimaafkan. Maklumlah karena letih berpadu dengan ini ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Aku Liv. Yo. Oke, thank you. Oke, baik para netizen ya. Kita sudah